Yang menjahit. BMKG mencatat ada ratusan gempa susulan berskala kecil seusai gempa bermagnitudo 6,7 yang mengguncang area Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni siang. Akibat gempa tersebut, sejumlah pasien di RSUD Anutapura, Palu sempat dievakuasi ke area terbuka. Adapun dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, beberapa bangunan mengalami kerusakan akibat gempa tersebut. Terkait dengan kondisi terkini, jurnalis Tribun Palu Zulfadli akan melaporkannya untuk Anda. Selamat siang, Fadli, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di Kota Palu seusai gempa kemarin? Baik, selamat pagi Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali dapat saya laporkan bahwa situasi saat ini di Kota Palu sudah mulai cenderung kondusif, di mana aktivitas perkantoran, aktivitas masyarakat sudah mulai tampak berjalan di sudut-sudut Kota Palu, dan tampak di beberapa bagian sudut kota juga mulai ramai dipadati oleh aktivitas masyarakat. Namun kondisi tersebut masyarakat masih waspada terkait gempa susulan yang masih terus berlangsung, Tribuners, di mana diketahui gempa bumi berkekuatan 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin menimbulkan kerusakan di sejumlah wilayah mulai dari Kabupaten Parigi Motong, Kota Palu hingga Kabupaten Sigi. Adapun berdasarkan analisis Badan Klimatologi, Meteorologi dan Geofisika, epicenter gempa berada di 42 km tenggara Kota Palu pada kedalaman 10 km. Data dari BPBD Provinsi Sulawesi Tengah mencatat di Kabupaten Parigi Motong sebanyak 37 unit rumah sudah terdampak kerusakan. Untuk di Kota Palu sendiri ada 1 unit rumah dan 1 bangunan usaha, gedung auditorium, gedung serbaguna, dan 1 gedung di Universitas Tadulako yang terdampak gempa, hingga 2 hotel di Kota Palu juga mengalami kerusakan yang cukup signifikan, Tribuners. Di Kabupaten Sigi sendiri yang menjadi wilayah dengan dampak paling besar, sebanyak 800 unit rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 720 rumah rusak ringan, 68 rumah rusak sedang, dan 12 rumah rusak berat. Selain itu, 2 unit kantor dan 15 sarana ibadah dan 1 unit UMKM serta jembatan penghubung Desa Kamarora, Desa Tongwa turut mengalami kerusakan. Demikian. Baik, terkait dengan gempa tersebut di Kota Palu, apakah ada laporan mengenai korban luka ataupun korban jiwa seperti di Sigi, Fadli? Untuk di Kota Palu sendiri, Siska, tercatat dari informasi dari Wali Kota Palu yang baru saja kami temui, di Kota Palu terdapat 2 korban luka ringan diakibatkan pecahan kaca, dan sehingga mereka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan dan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah Kota Palu, Tribuners. Demikian, Siska. Baik, lalu terkait dengan pelayanan di rumah sakit, kemarin pasien-pasien sempat dievakuasi ke area terbuka, lalu saat ini seperti apa? Apakah sudah dikembalikan ke kamar masing-masing atau masih di ruang terbuka? Baik, rekan Siska. Kondisi pelayanan di RSUD Anutapura mulai berangsur normal sehari setelah gempa bumi yang berkekuatan 6,7 magnitudo tersebut mengguncang Sulawesi Tengah, di mana pantauan kami pada Rabu 17 Juni pagi tadi, sebagian besar pasien sebelumnya dievakuasi ke area terbuka dan telah dipindahkan ke ruang perawatan dan gedung lama rumah sakit. Namun sejumlah pasien masih menjalani perawatan di teras instalasi gawat darurat RSUD Anutapura Palu sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Sementara itu, pasien yang dirawat di area terbuka tersebut merupakan pasien VIP dan kelas 1 yang sebelumnya menempati perawatan di lantai 2 dan lantai 3 gedung utama.
Baik, terkait dengan gempa yang terjadi kemarin, apakah ada instruksi ataupun imbauan dari pihak berwenang kepada masyarakat di Kota Palu? Untuk di Kota Palu, rekan Siska, Wali Kota Palu mengeluarkan instruksi untuk 3 hari ke depan meliburkan aktivitas belajar mengajar dari sekolah tingkat SD dan SMP, di mana pemerintah Kota Palu masih terus mengevaluasi keadaan bencana gempa saat ini, dan kemungkinan aktivitas belajar mengajar akan kembali normal untuk tingkat SD dan SMP pada 3 hari mendatang, rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Palu Zulfadli melaporkan terkait kondisi terkini pasca gempa di Kota Palu. Selamat bertugas kembali. Pemantauan yang telah disampaikan oleh BMKG bahwa saat ini ya BMKG terus memantau aktivitas kegempaan yang ada, dan BMKG juga menyampaikan bahwa kita belum mengeluarkan status ya. Bukan tidak menyampaikan, tapi berdasarkan informasi tersebut bahwa kita Kota Palu tidak mengeluarkan status ya, tetapi kita berusaha untuk menetapkan pemantauan optimal terhadap kondisi yang ada, situasi yang ada, dan akan mengupdate terus informasi BMKG dan meneruskan kepada masyarakat agar masyarakat betul-betul mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan kondisi hari ini. Yang pasti adalah bahwa saat ini kita melakukan kewaspadaan ya terhadap keadaan yang ada, memastikan bahwa masyarakat kita mendapatkan informasi yang baik, sehingga tidak perlu ada kondisi-kondisi panik di tengah masyarakat, dan memastikan bahwa masyarakat tidak termakan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini ada berapa jumlah total rumah rusak di Kota Palu sendiri? Kalau rumah rusak, alhamdulillah dari pantauan yang tadi dilaporkan ya oleh Satgas kita yang melakukan pemetaan dan identifikasi di lapangan, alhamdulillah tidak ditemukan kerusakan ya. Memang ada rusak tapi yang sifatnya sangat ringan ya, sangat ringan, sehingga masih masuk dalam kategori wajar ya, kategori wajar. Nah, sehingga alhamdulillah saya bersyukur bahwa Palu dalam keadaan baik. Kalau korban luka Pak Wali, apakah sudah ada yang tercatat? Ya, korban luka kemarin ada 2 ya, ada 2 kemarin, dan alhamdulillah sudah mendapatkan penanganan. Ya. Untuk penanganannya seperti apa? Alhamdulillah kemarin Satgas kita salah seorang korban, anak kita dibawa ke rumah sakit ya, kemudian ditangani baik di sana. Ada luka ringan, luka kecil ya, dikarenakan menginjak beling ya. Begitu juga keluarga kita yang di Untat ya, yang tertimpa plafon ya. Memang kondisi ini kan yang tidak bisa dihindari, tapi alhamdulillah semua saat ini dalam keadaan baik. Ada penyampaian mungkin Pak Wali kepada masyarakat terkait berita-berita yang tersebar ya, kepada seluruh masyarakat di kesempatan ini saya sampaikan alhamdulillah aktivitas kegempaan terus mendapatkan pemantauan yang sangat baik dari BMKG, dan saya meminta kepada kita untuk tenang dan agar masyarakat juga tidak gelisah ya, khususnya untuk anak-anak kita. Jadi mulai hari ini kita sudah menerapkan bahwa anak-anak untuk sementara tidak masuk sekolah dulu. Kemarin setelah gempa kemarin memang kita panik, kemudian kita mencari jalan untuk evakuasi. Alhamdulillah pintu yang untuk evakuasi kita jebol. Akhirnya pasien ibu saya kita coba turun lewat situ, lewat pintu darurat. Untuk penanganan alhamdulillah perawat di sini Cekatannya. Berarti kemarin di lantai berapa Bapak kalau boleh tahu? 2 di ruangan pendidikan. Ruang pendidikan. Terus posisi yang dirawat ini orang tua ya? Iya, orang tua. Kemudian jadi dari sini nanti rencananya sampai kapan akan di bawah terus? Ini untuk sekarang belum ada instruksi untuk naik ke kamar, lagi menunggu. Tapi dengan adanya Pak Wali tadi pagi, Pak Wali Kota, katanya insya Allah mungkin hari ini kita bisa masuk ke kamar. Bisa menunggu instruksi.
siang atau sore gitu belum ada itu. Belum ada kepastian.